Di dalam dunia transportasi, tentunya akan semakin banyak kemajuan dan perubahan dari segi keamanan, kenyamanan dan bahkan bentuk dari moda transportasi itu sendiri. Salah satunya moda transportasi bus. Beberapa tahun terakhir, bus mengalami kemajuan yang sangat pesat, salah satunya di bodi bus sendiri. Saat ini beberapa PO Bus membuat salah satu terobosan dengan meluncurkan bus double-decker. Munculnya bus double-decker tak lepas dari peran karoseri. Karoseri merupakan jasa pembuatan bodi dan interior kendaraan di luar chassis dan mesin. Ada beberapa karoseri lokal di Indonesia yang cukup terkenal. Pamor karoseri buatan lokal itu terkenal akan kualitas dan tak hanya digunakan oleh para perusahaan otobus di tanah air. Bahkan beberapa nama karoseri bus itu telah mendunia hingga tembus ke pasar internasional. Ada sejumlah karoseri bus terbaik buatan Indonesia yang menarik dibahas kali ini. Inilah karoseri bus terbaik di Indonesia. 8. Karoseri Rahayu Santosa. Rahayu Santosa adalah salah satu karoseri bus tertua di Indonesia. Karoseri ini telah berdiri sejak tahun 1951 di Bogor, Jawa Barat. Rahayu Santosa terkenal akan kualitas garapannya yang kuat dan andal. Desain bus yang digarap karoseri ini digadang-gadang tak mudah terkikis waktu. Produk andalan karoseri asal Bogor ini diantaranya adalah Jetliner, Millennium, Evolution Series, Ecoline dan Skyliner yang masih disukai sampai sekarang. Karoseri ini juga bekerja sama dengan beberapa PO bus ternama seperti PO Antar Lintas Sumatera, PO Rasa Sayang, PO Sinar Jaya, PO Garuda Mas dan masih banyak yang lainnya. Adapun salah satu bus paling mentereng yang pernah dikerjakan adalah bus tingkat Jetliner Double Deck, yang pertama kali muncul pada 2016. Jetliner Double Deck dirancang sebagai bus mewah dengan yang operator pertamanya adalah PO Paradep Trans. 7. Karoseri Trisakti. Karoseri bus terbaik di Indonesia berikutnya berasal dari kota Magelang yang didirikan pada tahun 1983. Produk andalan dari karoseri ini adalah New Setra, Marco Polo, Ultima, Phoenix GX, dan Infinity. Belakangan Trisakti juga memperkenalkan bus terbarunya yang bertipe high-deck di ajang Mercedes-Benz Commercial Vehicle Expo. PO bus yang bekerja sama dengan karoseri ini diantaranya PO Maju Lancar, PO Haryanto, PO Ramayana dan masih banyak yang lainnya. Trisakti juga merupakan karoseri pelopor bus double-decker. Double-decker pertamanya diluncurkan pada tahun 2012 dengan mengusung nama Werkudara, yang menggunakan sasis Mercedes tipe OH1526. Werkudara sendiri merupakan bus double-decker wisata di Solo. Hingga kini sudah ada banyak double-decker yang dibuat oleh Trisakti. 6. Karoseri Nusantara Gemilang. Karoseri Nusantara Gemilang, yang berbasis di Kudus, Jawa Tengah, menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Perusahaan karoseri ini memiliki keunikan, yakni bodi double-decker di atas chassis langka, bermerek MAN. PT Karoseri Nusantara Gemilang juga menghadirkan bus tingkat untuk pertama kalinya di pasar Indonesia pada tahun 2018 silam, dan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat luas. Bodi andalannya diberi nama Conqueror Double Decker, yang terinspirasi dari bus-bus di Eropa. Garapan Nusantara Gemilang ini merupakan hasil kerjasama dengan karoseri Malaysia, Gemilang. Bodi bus ini banyak digunakan oleh PO Nusantara, yang tak lain adalah pemilik karoseri tersebut. Karoseri ini juga membuat bodi untuk bus-bus milik Transjakarta. 5. Karoseri Morodadi Prima. Karoseri Morodadi Prima merupakan salah satu produsen bodi bus tertua di Malang, Jawa Timur. Karoseri ini mulai membuat bodi untuk kendaraan sejak 1964 dan bertahan hingga saat ini.
Karoseri ini juga terkenal akan kualitas bodinya yang kokoh. Varian bodi bus dari karoseri Morodadi Prima ini meliputi Ventura, New Patriot, Zonda Bus, Gran Turismo, dan Royal Travego. Saat ini karoseri Morodadi Prima bekerja sama dengan beberapa PO Bus, antara lain Safari Dharma Raya, Haryanto, Bimo Transport, Sun, ANS, dan masih banyak yang lainnya. Karoseri Morodadi Prima juga meluncurkan bodi bus tingkat, yang diberi nama Gran Turismo DD. Untuk bus tingkat keluaran karoseri ini sudah dipakai oleh PO Bus Safari Dharma Raya. 4. Karoseri Neo Armada. Karoseri yang bermarkas di Jalan Raya Mertoyudan, Kota Magelang ini didirikan pada tahun 1974 dan mulai berproduksi pada tahun 1976. Tak tanggung-tanggung, karoseri ini menjadi salah satu industri karoseri terbaik di Indonesia, yang berhasil menembus pasar luar negeri. Produk buatan New Armada yang sudah diekspor ke berbagai negara, di antaranya Kenya, Nigeria, Bangladesh dan Suriname. Dari banyaknya produksi karya karoseri New Armada, produk yang paling terkenal dan banyak diminati adalah All New Aristo, Aristoval, Evones dan produk yang menjadi unggul saat ini adalah Evolander Super High Deck. Karoseri ini juga bekerja sama dengan beberapa PO Bus di Indonesia, antara lain PO Pandawa 87, PO Putra Remaja, PO Haryanto, PO Arimbi, dan masih banyak yang lainnya. 3. Karoseri Tentrem. Karoseri yang berdiri sejak tahun 1986 ini juga berasal dari Kota Malang, Jawa Timur. Dari sekian banyak produksi karoseri bus Tentrem, model-model bus yang paling populer dan disukai pelanggannya adalah Inspiro, Galaxy, Jupiter, Scorpion King, Max, dan Venom. Karoseri Tentrem adalah karoseri pertama di Indonesia yang membangun bodi bus pada chassis Scania K380IB. Karoseri Tentrem juga bekerja sama dengan beberapa PO Bus di antaranya PO Harapan Jaya, PO Borlindo, PO Kencana, PO Sinar Jaya, dan masih banyak yang lainnya. Produksi terbaru karoseri Tentrem adalah bus Avante Super, Avante Super High Deck, yang terbagi dalam berbagai varian dari H-Series dan Avante. 2. Karoseri Laksana. Karoseri bus terbaik di Indonesia berikutnya yang produk-produknya tak kalah keren adalah karoseri Laksana. Perusahaan ini berdiri sejak 1967 di Ungaran, Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Laksana adalah karoseri dengan jumlah produk yang paling banyak, di antara industri karoseri yang lain di Indonesia. Sebagian produknya yang cukup disukai oleh customer, salah satunya adalah bus jenis high deck, seperti All New Legacy Sky SR2 HD Prime dan All New Legacy Sky SR2 X HD Prime. Kini Laksana sendiri sudah merilis banyak varian di antaranya Legacy Sky, Discovery, New Proteus, Nucleus, Cityland, dan masih banyak lagi. Beberapa PO Bus yang memiliki bodi bus garapan karoseri Laksana di antaranya PO Rosalia Indah, PO MPM, PO Haryanto, PO Gunung Harta, PO Raya, PO Aneka Jaya, dan masih banyak PO yang lainnya. Selain untuk pemasaran dalam negeri, Laksana juga memasarkan produknya untuk pasar luar negeri, termasuk ekspor ke negara Timor Leste, Fiji, hingga Bangladesh. 1. Karoseri Adiputro. Karoseri yang berasal dari Kota Malang, Jawa Timur ini berdiri sejak tahun 1973. Hebatnya Adiputro adalah salah satu di antara pencetus prinsip dalam standarisasi produk kelas eksekutif. Sejak tahun 1994, Adiputro melakukan kerjasama dengan pabrikan bus ternama asal Jerman, yakni Mercedes-Benz hingga saat ini. Seiring pengalaman mereka di dunia karoseri Indonesia,
Mereka sudah mengeluarkan beberapa produk, antara lain, Neoplan, Setra, Sprinter, JetBoost Triples atau Super High Decker, High Double Decker, serta varian JetBoost Triples, dan masih banyak lagi. Produk JetBoost Triples menjadi produk eksklusif Adiputro saat ini, yang terbagi menjadi beberapa tipe seperti JetBoost Triples High Decker, JetBoost Triples Super High Decker, JetBoost Triples Super Double Decker, dan JetBoost Triples Ultra High Decker. Bus buatan karoseri Adiputro banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan bus ternama di Indonesia, di antaranya PO Agramas, PO Haryanto, PO Juragan 99, PO Lorena Group, PO Sinar Jaya, PO Pahala Kencana, PO Rosalia Indah, dan masih banyak PO bus yang lainnya. Itulah beberapa karoseri lokal dari Indonesia. Secara kualitas, bus buatan perusahaan karoseri Indonesia sesungguhnya tidak kalah dengan buatan Eropa, Jepang, atau negara-negara lain. Tak heran jika perusahaan otobus luar negeri tertarik dengan beberapa karoseri asal Indonesia karena bus buatan karoseri Indonesia dinilai berkualitas lebih baik karena strukturnya dirancang lebih kuat dan gahar, sesuai dengan kondisi infrastruktur jalan di Indonesia. Bus buatan lokal dianggap lebih tahan banting dan getaran dalam menghadapi permukaan jalan bergelombang dan tidak rata. Terima kasih sudah menonton konten ini, semoga dilancarkan dalam semua hal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini cepat berkembang. Terima kasih.